warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kemarin saya sudah bahas mengenai ciri-ciri langit atmosfer bumi. Jadi ada empat yang saya jelaskan itu, ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, dan ada termosfer. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Apa yang disebut dengan fenomena optis atmosfer. Gitu. Jadi di atmosfer bumi itu dia ada fenomena yang kita lihat itu lewat mata kita gitu, karena dia menunjukkan adanya warna, kemudian ada tampil segala macam gitu ya. Nah di sini ada sekitar 5 ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir yang guntur itu mungkin dia lebih ke arah yang kita dengar ya, karena dia itu kalau dalam bahasa kita itu artinya geledek gitu ya, geledek atau suara petir lah begitu ya. Sementara untuk 1, 2, 3, 4 yaitu ada rainbow atau pelangi, ada halo, aurora, thunder. Untuk yang 1 dan 2 itu pada dasarnya proses terbentuknya itu dia tidak jauh berbeda ya antara satu sama lain, rainbow dan halo. Cuma bedanya adalah kalau rainbow itu terjadi pasca hujan, sementara kalau halo itu terjadi kalau muncul awan cirrostratus ya. Cirrostratus itu awan tinggi yang tipis tapi dia menyebar yang menutupi permukaan langit dan jangkauan yang cukup luas begitu ya. Nah pada dasarnya kalau kita lihat di sini bagaimana sih terbentuknya pelangi. Pelangi itu kan sebenarnya kan adalah refraksi dari cahaya warna putih. Jadi cahaya putih itu adalah warna dasar ya. Kalau misalnya dia masuk ke dalam butir-butir air, kemudian dia direfraksi dan refleksikan, maka cahaya putih tersebut akan pecah menjadi magiku hibiniu gitu ya. Jadi magiku hibiniu. Jadi ada 7 warna, kurang lebih itu 7 warna: merah jingga, magiku, kuning, hijau, biru, dan ungu. Yaitu semua warna tersebut adalah pecahan dari si cahaya warna putih. Jadi sama terbalikannya, kalau misalnya ketujuh warna dasar tersebut kita gabung jadi satu, dia akan jadi warna putih gitu ya. Nah kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya rainbows atau pelangi muncul saat setelah terjadi hujan, maka kalau si halo ini dia biasanya muncul itu pada saat adanya konsentrasi awan cirrostratus ya. Cirrostratus, nanti kita belajar tentang awan. Saya berikan gambaran simpel dulu ya. Cirrostratus itu kalau kita lihat dari namanya Cirro itu bahasa Latin, artinya itu tipis, stratus artinya luas gitu ya, tipis dan luas sebenarnya ya. Karena awan cirrostratus ini tipis tapi luas, maka awan ini tidak mengandung sama sekali uap air ya. Nah, namun apa yang dikandungnya? Yang dikandung oleh si awan tersebut adalah kristal-kristal es ya. Kristal es. Jadi ibaratkan kalau kristal es ini seperti cermin ya. Cermin tersebut nanti yang mendapat cahaya putih dari benda langit. Misalnya di sini kalau kita lihat kasusnya adalah matahari, maka kemudian si cahaya putih tersebut akan diteruskan, nanti akan membentuk sebuah pelangi yang melingkari benda langit tersebut ya. Jadi halo itu bisa terjadi di sekitar bulan, bisa juga terjadi di sekitar matahari. Ingat ya bahwa si halo ini dia tidak akan terjadi kalau tidak ada awan cirrostratus. Ingat itu. Jadi dia terjadinya di awan cirrostratus ya, di cirrostratus, bukan di sama tinggi dengan bulan atau matahari, tidak ya, karena dia posisinya itu di atmosfer bumi gitu ya. Itu halo. Saya rasa kalau untuk pelangi sendiri mungkin kalian sudah hafal sekali artinya bagaimana terbentuknya. Itu sering sekali diajarkan di zaman sekolah SD atau SMP kalian, sehingga bukan sesuatu yang sekali terlalu urgent untuk saya jelaskan gitu ya. Nah kalau kamu lihat gambar di sini, kok itu ada 2 pelangi Ustadz ya. Nah ini pelangi 2 seperti ini disebut dengan pantulan cahaya ya, pantulan pelangi tersebut. Pantulan pelangi yang ada di belakangnya sebelah sini ini terjadi kalau misalnya daerah belakang dari pelangi utama itu lebih gelap daripada daerah depan sini. Jadi kalau misalnya daerah sini belakang yang lebih gelap, maka di sini lebih terang, maka dia bisa membentuk pelangi 2 ya. Nah, oke, nanti saya sampaikan videonya nanti setelah ini.
kita lanjut. Ini halo, tadi ingat ya halo namanya ya. Jadi kalau misalnya kamu suatu malam melihat di sekitar bulan ada pelangi seperti ini, maka ini kita namakan dengan halo. Jadi halo itu bukan hanya pada waktu ini di bulan ya, pada malam hari, tapi juga di siang hari. Cuma nanti yang paling enak dilihat kalau terjadi hal tersebut adalah pada waktu malam, karena posisi dari cahaya bulan itu tidak terlalu menyilaukan mata sehingga bisa dinikmati halonya ya. Nah, berikutnya aurora ya. Nah, aurora terjadi akibat pemancaran atom dari sinar matahari yang dipusatkan ke arah kutub karena berada di daerah badan magnet bumi. Jadi ingat ya, bumi itu mirip seperti sebuah magnet ya, di mana bumi memiliki kutub utara, kutub selatan, sehingga ketika kedua kutub tersebut adalah daerah paling kuat, yaitu dia daya tarik magnetnya, maka disitulah juga banyak terkumpul proses tadi itu dia pelepasan dia tenaga listrik ya, gitu ya. Sehingga ketika matahari melepaskan angin matahari, nanti angin matahari itu dia akan banyak terkonsentrasi di kutub bumi di selatan maupun di utara. Nah, di situ terjadilah proses pergesekan antara listrik yang dilepaskan oleh bumi magnetnya di kutubnya dengan listrik yang dipancarkan oleh matahari lewat angin matahari tersebut. Nah, gitu ya. Jadi proses persinggungan tersebut itulah yang memunculkan aurora itu. Jadi aurora ini tidak sama dengan pelangi ya. Aurora ini terjadi di lapisan termosfer ya, di lapisan tingginya di situ dia sebentar di ionosfer ya. Karena ionosfer itu kan merupakan ini lapisan konsentrasi terjadinya ionisasi di atmosfer bumi. Nah, gitu. Jadi di sana dia terjadi. Sementara kalau misalnya pelangi itu dia di lapisan bawah di troposfer gitu. Jadi jauh sekali bedanya gitu ya. Dan aurora ini bagus sekali kalau kita lihat kalau kita misalnya berada di sekitar lingkar kutub ya. Misalnya kalau misalnya mau cari pemandangan aurora, carilah di daerah negara-negara di lingkar kutub. Biasanya yang paling terkenal itu di lingkar kutub bagian utara ya, di Norwegia, di Rusia gitu kan, kemudian di Alaska dan di sebagian Kanada bisa dilihat, atau di Islandia gitu ya. Tahun 2012 itu kan pernah terjadi katanya ya, ada dalam penanggalan bangsa suku Maya dikatakan bahwa 2012 itu akan terjadi kiamat gitu. Jadi kiamat yang dimaksud di sini sebenarnya bukan kiamat asli seperti yang kita pelajari di agama Islam ya, tapi kiamat di sini adalah terjadinya intensitas pelepasan angin matahari cukup besar yang menyebabkan terganggunya ini komunikasi elektronik di Indonesia. Karena kalau kamu tahu bahwa fungsi salah satu dari ionosfer adalah untuk memantulkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari permukaan bumi, yang biasa kita pakai untuk ini aktivitas komunikasi gitu. Ya, terima kasih dari ionosfer gitu dulu ya. Jadi kalau misal kamu pengen mendengarkan siaran radio dari luar negeri, misalnya kalau saya itu suka sekali dengar radio BBC, radio BOE gitu ya, atau radio Jepang gitu ya, NHK, atau mungkin kalau kalian penyuka drama Korea, bisa juga mendengar radio KBS namanya ya, Korean Broadcasting System ya, itu dia ada. Nah, itu radio tersebut tidak bisa dijangkau oleh kita dengan menggunakan gelombang biasa. Dia harus menggunakan gelombang SW itu ya. Itu short wave, yang biasa gelombang tersebut itu dipancarkan dari pusatnya sana. Misalnya kalau BBC dari London, dia dipancarkan dari London, kemudian si gelombang tersebut akan sampai di lapisan ionosfer. Di ionosfer dia akan dipantulkan ke permukaan bumi kembali. Makanya kita bisa menerima siaran tersebut walaupun jaraknya puluhan ribu kilometer dari kita begitu ya. Nah, itu bedanya apa sih dengan siaran FM gitu. Bedanya adalah kalau siaran FM itu dia langsung dari pemancar langsung ke ke penangkap gelombang radionya, maka suaranya bagus tapi jangkauannya pendek ya, jangkauannya pendek. Misalnya radio yang di kota Gorontalo, misalnya radio RRI, itu RRI Gorontalo nggak bisa didengarkan di luar Gorontalo, misalnya sampai ke Palu nggak bisa. Nah, kenapa? Karena jangkauan itu hanya sekitar wilayah Gorontalo. Dia langsung pemancarnya langsung memancarkan ke stasiun penerima ya, itu radio kita gitu loh. Sementara kalau kita menggunakan gelombang SW atau short wave ya, gelombang pendek, itu dia jaraknya walaupun dari London sana atau dari Washington DC ya, itu dipancarkan si siaran tersebut. Kita di Indonesia ini bisa menerima siaran tersebut secara langsung gitu ya.
Bedanya lagi yang lain adalah kualitas suara. Ya kalau kualitas suara kita menggunakan FM itu suaranya akan jernih ya, bening ya, tanpa gangguan sedikit pun. Sementara kalau SW itu gangguan banyak sekali ya. Kadang-kadang kalau cuaca agak mendung sedikit ya langsung suaranya ya nggak bagus lah. Nah, saya dulu zaman mahasiswa sering sekali menggunakan radio seperti itu ya. Itu kayak seperti sebuah hobi aja gitu ya, hidup maksudnya. Kalau ngeliat orang-orang tua dulu suka sekali mereka dengar radio BBC, saya juga tertular akhirnya ya, sampai sekarang bahkan ya mungkin sampai sekarang. Tapi karena sekarang sudah tidak punya radio XW lagi, saya menggunakan jaringan internet lain. Nah ini disebut dengan aurora. Jadi beda kan ya, kalau misalnya pelangi itu Magic Wavy New, kalau ini kamu bisa sama sekali nggak ada Magic Wavy New nya ya, gitu ya. Jadi aurora itu ada dua jenis. Kalau di daerah utara kita kenal dengan namanya aurora borealis. Kalau di selatan disebut dengan aurora australis ya. Jadi Australia itu adalah sebutan untuk tanah di sebelah selatan bumi karena gitu ya, dalam bahasa Yunani. Maka aurora di selatan bumi namanya australis ya, gitu ya, australis. Jadi tapi bukan di Australia juga kamu melihatnya ya. Jadi kalaupun namanya australis terus bisa nggak saya melihatnya di Melbourne atau di Sydney? Nggak bisa karena terlalu jauh jaraknya ya. Kalau kamu melihat itu si aurora australis, datanglah kamu ke ujung ini negara Chile ya. Nah, Chile itu dia selatannya itu dia hampir berbatasan dengan daratan Antartika. Ini bukan di Australia juga. Jangankan di Australia, New Zealand aja nggak bisa lihat ya. Nah kalau misalnya suatu saat kamu bisa melihat ini aurora di wilayah yang jauh dari kutub utara atau kutub selatan, itu ada pertanda buruk di situ. Kenapa? Karena tingginya intensitas angin matahari dipancarkan ke bumi itu dia akan menentukan luasan dari jangkauan terjadinya aurora ya. Semakin tinggi intensitas angin matahari, maka semakin luas juga jangkauan aurora ya. Semakin sedikit yang dipancarkan oleh matahari lewat anginnya tadi itu, maka semakin sempit juga wilayah aurora tersebut gitu ya. Oke, lihat ini ada thunder itu seperti lah kita ngomongnya ya, bahasa kita petir. Ya, petir ini terbentuk biasanya rata-rata itu di awan-awan menjulang ya. Kita sebut dengan awan cumulonimbus ya. Cumulus nimbus gitu. Cumulus nimbus. Cumulo itu artinya itu awan menggumpal gitu ya. Mirip seperti kalau kita lihat itu dia bunga kol gitu ya, bunga kol yang warna putih. Nah, itu dia bergerigi, bukan bergerigi. Di pinggirnya itu dia kayak seperti ada bergumpal-gumpal gitu ya. Dan cumulus nimbus, nah nimbus itu artinya hujan. Artinya apa? Cumulus dia menghasilkan hujan. Ini adalah awan yang satu-satunya awan yang terbentuk secara vertikal ya. Biasanya awan itu terbentuk secara horizontal, menyebar, dia itu melebar dari melebar dari satu titik ke titik yang lain. Jadi semakin melebar gitu ya. Sementara kalau si awan cumulonimbus ini lebih cenderung itu dia tinggi dia. Makanya awan cumulonimbus ini jangkauan terpendeknya itu dia ke kakinya itu bisa berada di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Sementara puncaknya itu bisa sampai di ketinggian 15.000 meter ya. Jadi tinggi sekali awannya ini ya. Nah, proses pembentukan awan tersebut ini itu dia dimulai dari dasarnya ya. Mirip seperti balon. Kalau misalnya balon kita taruh di mulut kita tiup, dianya kan lama-kelamaan dia kan balon tersebut membesar ya. Membesar. Nah, di dalam balon tersebut dia ada massa udara. Massa udaranya ini ada yang bermuatan listrik gitu, positif negatif. Ketika massa udara tersebut itu dia masuk ke dalam balon tersebut, dia terjadi persinggungan di antara massa udara positif dengan negatif tadi, yang listrik tadi itu. Nah, persinggungan inilah yang bisa menyebabkan terbentuknya listrik. Ya, listrik tersebut kalau misalnya dia terjadi secara intens ya, maka listrik tersebut akan dihasilkan sangat tinggi dia intensitas listriknya gitu ya, kekuatannya, tenaga listriknya gitu ya. Nanti bisa sampai jutaan kilovolt lah begitu kalau saya bilang, seperti bahasa kasarnya lah gitu ya, istilah kasarnya gitu. Nah, kalau misalnya saya katakan bahwa awan cumulonimbus itu ketinggiannya itu mulai dari antara 3000 meter di atas permukaan laut sampai 15.000 meter di atas permukaan laut ya. Bayang ya. Jadi tinggi paling bawah itu dasarnya itu 3 kilo gitu ya. Puncaknya itu bisa mencapai hampir 15 kilo, 16 kilo gitu. Jadi kebayang nggak kamu jauhnya itu ya. Jadi jaraknya itu dia antara, kalau misalnya kita taruh di atas permukaan bumi itu jaraknya itu antara kayak seperti IC sampai ke Limboto itu awannya panjangnya gitu ya. Nah itu
Nah, jadi dalam proses pembentukan awan tersebut dia akan terjadi persinggungan, gesekan antara massa udara, ya, massa udara dingin dan massa udara panas. Massa udara dingin panas ini kalau tersinggung atau tergesek antara satu sama lain, maka terbentuklah listrik. Gitu ya, listrik. Positif negatif gitu kan ya. Antara positif negatif siapa yang paling berat? Nah, ya pasti negatif gitu. Makanya negatif itu biasanya terkonsentrasi di dasar awan, sementara yang positif itu akan terkonsentrasi di puncak awan gitu ya. Sementara bumi kita ini permukaannya itu kebanyakan adalah positif gitu ya, terutama daratan positif. Ingat, kalau positif ketemu negatif maka terjadilah interaksi. Nah begitu. Nah karena si listrik yang dikandung oleh awan cumulonimbus sangat besar, ya jumlahnya jutaan kilovolt, maka itu awan tersebut tidak akan sanggup menahan lagi si listrik tadi, maka dia dilepaskanlah ke permukaan bumi dalam bentuk apa? Kilatan cahaya gitu ya, kilatan cahaya takut gitu. Nah kilatan cahaya ini, ingat, kalau listrik di rumah kita misalnya 900 watt lah bilangnya, 900 kilowatt apa itu, volt ampere, nah begitu misalnya ya. Itu saja kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk panas seperti misalnya setrikaan atau misalnya itu dia rice cooker, itu aja udah tahan kita melonyot ya, terbakar begitu ya. Apatah lagi gitu ya, listrik yang dilepaskan oleh awan cumulonimbus yang itu dia ukurannya jutaan kilovolt, begitu dilepaskan ke massa udara lepas. Jadi ada awan, di bawahnya kan ada massa udara kan, sampai ke permukaan bumi. Nah massa udara tersebut dia dipanaskan oleh si listrik tadi, oleh si petir tadi begitu loh. Ketika petir tersebut melewati massa udara tersebut, maka si massa udara ini akan mengembang. Ingat ya, kalau massa udara dipanaskan dia mengembang, begitu, mengembang seperti balon, berkembang dehnya. Nah karena suhu sangat tinggi, itu massa udara yang mengembang tersebut melebihi kapasitas dia, kayak balon ya, kamu tiup sampai melebihi batasnya kemudian dia pecah. Apa yang terjadi? Pasti akan terdengar bunyi dor gitu ya. Nah ketika si listrik tersebut membuat massa udara di sekitarnya itu dia mengembang akibat pemanasan tersebut, dia keluar bunyi itulah yang kita sebut dengan geledek tadi itu atau guntur tadi. Nah gitu. Jadi di sini ada kaitan antara petir dan geledek ya. Jadi mereka berdua itu adalah dua sejoli gitu. Artinya itu kalau nggak ada petir nggak ada geledek gitu ya. Nggak ada petir nggak ada geledek. Jadi geledek itu kenapa terjadi kok setelahnya petir gitu ya. Jadi kok petir dulu baru geledek? Ya jelas karena petir itu listriknya yang menyambar, sambaran listrik si petir tersebut menyebabkan massa udara mengembang, akhirnya dia itu melebihi kapasitas, pecah, keluarlah bunyi yang disebut dengan geledek satu. Jadi kenapa kok duluan petir baru geledek? Yang tadi karena petir duluan terbentuk baru geledeknya belakangan gitu. Yang pertama. Yang kedua, karena memang kecepatan rambat cahaya itu lebih cepat dibandingkan kecepatan rambat suara, makanya itu kita mendengar duluan melihat duluan cahayanya baru suaranya gitu ya. Nanti bisa tanya ke saya lagi ya kalau misalnya penjelasan saya ini dianggap kurang jelas ya. Oke. Baik, sampai di sini saya mau putarkan dulu videonya. Saya coba cari ya. Ini saya beberapa kali mencari video di internet, dan ini ya, pertama kita lihat dulu yang ini ya, proses terjadinya pelangi. Oke. Saya buka dulu di program. Bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang
terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibinium. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Baik, sekarang kita coba lanjutkan video berikutnya ya. Saya punya sini sudah download. Ini dia. Aurora dulu ya, habis itu baru halilintar. Aurora merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, dan pada bumi bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa aurora bisa terjadi dan kenapa hanya pada bagian kutub bumi saja yang muncul? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi itu sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Itu mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi sehingga bisa memunculkan aurora. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona yang merupakan bagian terluar dari matahari. Angin matahari atau yang bisa disebut dengan angin surya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada matahari disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari, di mana tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang disebut dengan korona tadi. Ketiga, karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan bersuhu lebih dingin, sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan terbentuklah flare atau lidah api dengan melepaskan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi.
dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah eksitasi relaksasi dari elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah dan dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Oke, baik. Sekarang kita ke video terakhir ya, tentang halilintar. Kembali lagi di kenapa sih? Kali ini kita akan membahas kenapa sih bisa terjadi petir. Seringkali saat hujan yang lebat, kita melihat cahaya petir menyambar ke permukaan bumi. Bahkan terkadang mengenai pohon-pohon atau benda lain hingga terbakar. Kita pun melihat petir yang menyambar seperti garis lurus tipis dari langit ke bumi dengan ukuran yang hampir selalu sama. Sebenarnya bagaimana sih petir bisa terjadi? Terus berapa sih sebenarnya ukuran panjang dan lebar petir tersebut? Nah, petir itu sendiri muncul dari gumpalan awan saat hujan besar. Tetesan-tetesan air yang berbenturan satu sama lain akan membentuk tetesan air yang lebih besar dan menghasilkan muatan listrik sehingga menghasilkan muatan listrik di bumi juga. Aktivitas tersebut menyebabkan perbedaan potensial antara awan dan bumi sehingga terjadi pelepasan muatan listrik. Energi dari pelepasan itu sangat besar, menimbulkan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat yang kita kenal sebagai halilintar. Kalau ukuran petir itu diameternya sekitar 0,5 inci hingga 1 inci atau 1,3 sampai 2,5 cm. Tapi bisa mencapai 5 inci. Panjang rata-rata petir dari awan ke tanah adalah 3 mil hingga 4 mil atau sekitar 4,8 sampai 6,4 km. Petir dapat terjadi tidak hanya pada hujan air biasa, tapi juga pada badai salju, badai pasir, bahkan di atas gunung berapi meletus. Nah, begitu kawan-kawan, kenapa sih bisa terjadi petir? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Baik, saya lanjut penjelasan kembali ya. Itu nanti kamu bisa putar-putar sini penjelasan tersebut biar nanti kamu kalau masih ada hal yang mau diperjelas bisa diperjelas sendiri. Jadi boleh juga utangnya. Kita masuk ke the weather and climate elements ya, atau disebut dengan kalau bahasa Indonesia itu faktor-faktor cuaca dan iklim. Ya, di sini ada 6. Yang pertama ada temperatur udara, alat ukurnya termometer. Kemudian ada tekanan udara, alat ukurnya barometer. Yang ketiga ada kelembapan, alat ukurnya higrometer. Yang keempat ada angin, alat ukurnya anemometer. Yang kelima awan ya, atau perawanan, alat ukurnya tidak ada ya. Perawanan itu alat ukurnya itu ya mata, kita nggak lihat langsung gitu. Biasanya kita langsung melihat ke atas ke langit itu untuk identifikasi jenis awan. Yang keenam terakhir adalah precipitation atau curah hujan, alat ukurnya pluviometer atau rainbow. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang ya. Kita masuk dulu satu-satu elemen tadi. Kan ada sini temperatur udara. Nah, ingat bahwa ternyata di permukaan bumi ini walaupun kita semua menerima sinar matahari misalnya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan kita menerima sinar matahari antara 12 sampai 13 jam ya. Durasi kita terima di Indonesia itu hampir sama semua dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata ada daerah-daerah itu yang dia suhunya itu beda-beda gitu. Di Gorontalo misalnya. Walaupun di Gorontalo kita bandingkan dengan misalnya
Bandung lah ya, Bandung, Gorontalo gitu. Dua tempat yang sama terletak di Indonesia, tapi ternyata kalau kita rasakan suhu udara di Bandung dengan di Gorontalo kita bandingkan, itu pasti beda banget gitu ya. Di Bandung itu kan suhunya sangat dingin ya. Kalau misalnya kamu pernah ke Bandung, kamu tahu lah suhunya dingin sana ya, sejuk gitu ya. Atau misalnya kalau kamu pernah ke Malang, nah itu bisa jadi sebuah perbandingan. Sementara Gorontalo yang 12 sampai 13 jam juga kamu rasanya sangat panas ya di Gorontalo ini. Atau mungkin bagi orang Sulawesi Selatan ya, orang itu tertinggal dengan Malino gitu ya. Itu kan Malino dingin ya. Bandingkan coba dengan Makassar yang panas sekali gitu ya. Padahal sama-sama tempatnya di Sulawesi Selatan, kemudian sama-sama mengalami pemanasan matahari 12 sampai 13 jam sehari gitu ya. Suruh datang sinar mataharinya cenderung tinggi gitu ya. Tapi ternyata suhunya kok beda. Nah, itu ya. Itu yang kita bahas sekarang ini ya. Kenapa kok di permukaan bumi ini memiliki beberapa tempat itu memiliki suhu yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang pertama adalah faktor pertama yang itu adalah sunlight duration atau durasi sinar matahari. Oke, saya sudah buatkan penjelasan di sini biar gampang ya. Durasi penyinaran matahari itu kan lamanya ya. Artinya semakin lama semakin lama matahari menyinari suatu tempat di permukaan bumi, maka semakin tinggi juga suhu udaranya ya. Kemudian misalnya Indonesia merupakan negara tetap di equator tropis mengalami penyinaran oleh matahari selama 12 sampai 13 jam sehari, maka suhu udaranya akan tergolong tinggi. Nah, itu makanya kalau kalian ingin merasakan misalnya suhu yang dingin, misal 2 derajat Celcius juga di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu panas tinggi 12-13 jam durasi penyinaran atau setiap harinya, dan itu konstannya berlangsung selama setahun gitu. Nggak ada kita di Indonesia ini merasakan misalnya bulan Januari 12 jam, bulan Juni tinggal 7 jam, nggak ada. Di situ konstannya ya selama setahun sama terus, makanya suhunya sepanjang tahun juga relatif sama begitu ya. Nah, kau bandingkan aja misalnya contoh perbandingannya ya dengan wilayah yang terletak di kawasan bukan tropis, misalnya Jepang atau Korea gitu ya. Mungkin bagi kalian yang perempuan yang suka nonton Korea atau film Jepang, yang bagi yang laki-laki gitu kan, jelas ya bahwa itu kadang-kadang di Korea itu saya baru tahu ya, ternyata drama Korea itu dia keluarnya itu sudah musimnya begitu loh. Kalau misalnya saat itu keluar musimnya pas musim semi, maka filmnya itu dia dramanya cenderungnya kayak gitu, ala pakaian mereka itu pakaian musim semi, kemudian gak ada yang berpakaian ala musim panas ya, jadi sesuai dengan musimnya dia gitu ya. Kan beda tuh kalau di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita kan misalnya kita hanya punya musim hujan, musim kemarau, nah nggak ada beda sama sekali, sama saja ya gitu ya. Mau nanti pada musim hujan kayak mau musim kemarau kayak sama aja gitu ya. Nah, itu bedanya itu ya. Kenapa kok di sana dingin gitu ya? Kenapa di sini panas ya? Di sana dingin panas juga tergantung musim begitu. Sekarang ini Korea kan bulan ini sekarang bulan Agustus tuh Korea kan lagi musim ini ya, akhir musim panas ya. Akhir musim panasnya tuh langsung kalau misalnya kamu tanya orang-orang yang Indonesia yang tinggal di Korea, itu mereka bilang itu suhu di sana itu bisa sampai 40 derajat Celcius dalam sehari gitu ya. Dan itu pengalaman saya dulu pernah ke Amerika itu memang jelas kelihatan sekali ya, walaupun suhunya nggak terlalu tinggi bagi saya sih, menurut saya sih, karena melalui informasi cuaca di internet itu saya lihat itu suhunya cuma 28 derajat gitu. Sementara di Gorontalo itu kita merasakan setiap hari bisa 30 derajat Celcius lebih lah gitu, sehingga 28 itu ya dibilang sejuk lah ya, nggak panas itu mah ya. Nah, di sana itu matahari terbit itu ya, matahari terbit itu bisa di jam-jam 4:30 udah terbit matahari, udah terang jalanan ya, bisa kamu 4:30 pagi kalau di sini tuh mungkin masih mau sholat subuh segala macam. Kalau di sana gimana? Ya udah terang jalanan ya, udah terang kayak seperti pagi jam-jam 6 pagi aja, jam-jam 5:30 gitu udah terang gitu. Kapan malamnya? Malamnya jam 8:30, jam 9 itu baru masuk waktu maghrib gitu ya. Makanya itu dia karena durasi penyinaran di sana tinggi, maka otomatis ya pemanasan juga tinggi. Maka nggak heran kalau suhunya juga cenderung tinggi. Itu kalau musim panas. Nah, beda lagi nanti mereka pada musim dingin gitu ya. Matahari itu terbit jam 6 pagi, terbenamnya udah jam 4 sore terbenam gitu. Kemudian itu yang menyebabkan tadi tuh dia suhunya kenapa di musim dingin gitu ya. Makanya musim dingin namanya itu, kalau winter itu dingin. Nah, itu kenapa tadi itu karena durasi penyinarannya ya singkat tadi gitu ya. Sementara di Indonesia pernah nggak pernah ya. Pas saya yakin kamu nggak akan pernah dibilang Ustaz saya pernah tuh, itu mana nggak ada itu ya. Oke, lanjut faktor kedua
kedua sudah datang sinar matahari ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi penyebabnya ini. Di Indonesia kenapa kok sudah datang kok ya suhunya tinggi, panas? Ya karena sudah datang penyinaran matahari di Indonesia itu cenderung besar dianya ya. Kamu pernah kan misalnya merasakan di tanggal-tanggal tertentu itu matahari tepat di atas kepala ya. Makanya di Indonesia itu kita itu bisa mengalami sekitar 2 kali lah ya, 2 kali dalam setahun itu hari tanpa bayangan ya, tepat di antara jam 12 sampai jam 1 siang gitu ya. Nah itu kenapa? Itu posisinya itu karena posisi matahari tersebut ya kok di kita ini suruh datang itu ya tepat 90 derajat ke permukaan bumi. Makanya nggak heran kalau di Indonesia itu suhunya tinggi gitu. Nah sementara kalau misalnya kau bandingkan tinggal bisa di kutub ya, di kutub selatan, kutub utara gitu, tergantung musim lagi gitu ya. Di sana itu kalau di daerah Rusia ada namanya daerah Saint Petersburg itu musim panas ya. Di Saint Petersburg itu musim panas itu kalau matahari bersinar itu sampai jam 12 malam masih ada matahari ya. Tapi posisi tinggi mataharinya itu sudutnya itu antara cakrawala sampai tinggi mataharinya itu dia membentuk sudut yang kecil sebenarnya. Jadi pernah kamu lihat itu ya kalau misalnya kamu habis subuh keluar gitu melihat matahari posisinya di hari kayak gitu posisinya. Jadi kayak seolah-olah kamu jam 12 malam tapi kayak seolah-olah kamu itu lagi mau subuh. Nah, begitu. Nah, ya jadi kalau di Saint Petersburg musim panas itu dia malamnya hampir nggak ada ya. Paling lama itu setengah jam malam itu kemudian siang lagi. Masuk lagi pagi jam 1 malam, jam setengah 2 malam itu udah mulai masuk lagi hari baru gitu. Bedakan lagi misalnya dengan pada waktu musim dingin di Saint Petersburg itu jelas Saint Petersburg itu pasti akan merasakan kalau musim dingin malam yang sangat panjang gitu ya. Seolah-olah siang itu kok cuma sekedar doang gitu, numpang lewat aja gitu. Nah itu yang salah satu yang menyebabkan kalau kayak seperti misal Ramadan itu jatuhnya di musim semi ya, di musim panas kayak seperti yang Ramadan kemarin itu nggak heran kalau kamu tinggal di daerah utara bumi ya, dan negara utara itu kayak di Jepang, di Eropa, di Amerika gitu. Kalau puasnya panjang sampai 18 jam, 19 jam itu nggak heran. Kenapa? Karena siangnya cenderung lebih panjang dibandingkan malamnya. Nanti mereka akan ini sama sebenarnya dibalas Allah lagi gitu loh. Kalau pas waktu nanti Ramadan jatuh musim dingin ya cepat juga begitu seperti dialami oleh orang Muslim di Australia dan di New Zealand. Kenapa? Karena di sana itu puasnya cuma 9 jam gitu ya. Jadi cepat sekali deh puasanya. Jadi kayak seolah-olah kita kayak baru puasa tidur bentar dah buka lagi gitu ya. Nah itu jadi kita lihat gambar di sini ya. Nah ini untuk Indonesia ya. Kalau Indonesia kan kita nggak pernah berubah ya. Kalau siang tetap begitu, kalau pagi hari tetap seperti itu, sore kayak gitu ya. Jadi yang diukur ini kalau pagi hari ini diukur itu jam 9 pagi, ini dianggap itu jam 12 siang, itu jam 3 sore gitu ya. Ya kamu rasakanlah di Gorontalo. Gimana sih panasnya matahari Gorontalo jam 9 pagi? Pasti nggak akan sepanas di jam 12 siang kan? Nah, jam 3 sore walaupun dia matahari sudah mulai turun tapi kok suhunya panas. Nah itu karena saat matahari sudah turun maka permukaan bumi akan bersiap-siap untuk melepaskan panas ya, namanya itu panas laten. Jadi panas yang disimpan oleh permukaan tersebut maka lepas dianya ke permukaan. Nah itulah yang menyebabkan kenapa sejam 3-4 sore suhunya sangat tinggi walaupun matahari sudah mau terbenam gitu. Kenapa? Karena panas yang kita rasakan itu nggak langsung dari matahari tapi dia dari lepasnya panas dari permukaan bumi, baik itu oleh permukaan berbentuk cairan maupun ketupan datar. Sementara kalau pagi hari jam 9 suhunya dingin. Kenapa? Saat itu permukaan bumi sudah dingin sehingga dia tidak mau melepaskan lagi fase panasnya di situ. Disimpan panasnya, bukan melepaskan, dia menyimpan gitu ya. Sementara kalau siang hari kenapa sangat panas? Ya, itu karena panasnya langsung ya, langsung. Jadi ketika benda dipanaskan dan berada posisi dengan sumber panas, pasti benda itu gak akan melepaskan panas. Pasti dia terus menyerap panasnya. Bedakan ya. Jadi antara panasnya jam 12 dengan panasnya jam 3 sore itu beda. Kalau jam 12 itu panasnya karena pemanasan langsung dari matahari. Kalau jam 3 sore panasnya itu karena pada saat itu permukaan bumi mulai melepaskan panasnya. Kenapa? Pada siang hari dia kan menyerap panas banyak tuh dari matahari. Nah ketika matahari sudah mulai terbenam maka siap-siap dianya untuk melepaskan panasnya ya. Berikutnya adalah ini. Nah ini kalau untuk di luar di wilayah tropis seperti ini ya. Jadi pada waktu 21 Juni itu posisi matahari itu ditegak di atas kepala mereka lagi misalnya ya.
Sementara pada 21 Desember dia mulai turun seperti ini di bawah, ya, ke bawah turun ke bawah. Jadi suruh datangnya dia ke permukaan bumi itu kecil. Makanya pada waktu akhir tahun di Jepang, di Korea, di Amerika Serikat itu dia suhunya dingin. Makanya mereka masuk musim dingin. Kebalikan ini kan selatan nih. Ini utara, ini kan di sini Amerika, di sini Australia toh. Jadi mataharinya cenderung di selatan. Nah, gitu. Makanya kebalikannya di Australia akhir tahun itu dia masuk musim panas, ya. Musim panas, maka suhunya akan cenderung panas. Nah, gitu ya. Jadi suratan itu penting. Di Indonesia suratan bagaimana? Ya sama aja lah, tergantung jamnya. Sementara kalau di luar Indonesia, di luar tropis, tergantung musimnya, ya, musimnya. Musim panas cenderung besar dia yang surutannya, musim dingin cenderung kecil dia, ya, masa surutannya. Lanjutnya, bentuk permukaan bumi. Nah, bumi ini kan gak rata, gitu ya. Ada yang bergeliku-liku, berdinamika, ada yang rata, gitu. Rata misalnya kayak daerah permukaan laut atau misalnya di gurun dan gitu ya. Kalau permukaan bumi rata, maka semua permukaan bumi itu akan sama, dia mengalami pemanasan yang seimbang. Gak ada yang ini, yang lebih panas, gak ada yang lebih dingin. Nah, bagaimana kalau permukaan bumi bentuknya itu berbukit-bukit, gitu ya, bergunung-gunung, gitu, pasti akan beda kan dinamikanya kan, beda sama yang udah rata tadi, gitu. Kalau permukaan buminya itu dia berliku-liku atau bergunung berbukit-bukit, maka jelas yang paling tinggi, yang paling duluan terpapar oleh sinar matahari, dialah yang lebih dulu panas. Sementara lembahnya karena dia terpapar oleh belakangan, maka dia yang belakangan panas, gitu ya. Sama seperti kalian langsung ini ya. Kalau kepala sama ini kalian leher, ya, kepala sama leher itu jalan dari di bawah permukaan, kan di bawah matahari siang, gitu ya. Yang mana duluan panas, gitu, pasti kepalanya kan. Kenapa kepalanya? Kepalanya karena dia yang lebih dulu terpapar oleh sinar matahari. Nanti kalau misalkan mau lama-lama terus di bawah sinar matahari siang itu, lama-lama leher juga ikut panas, gitu ya. Nah, itu analoginya lah, gampang ya. Berikutnya adalah elevasi atau ketinggian. Ini kita menggunakan ini ya, apa namanya, disebut dengan gradien termometrik lah ya namanya ya. Jadi saya tulis di sini namanya gradien, ya, termometrik. Nah, apa gradien termometrik? Gradien termometrik adalah ini ya, suhu menurun sebanyak 0,6 derajat Celcius setiap naik 100 meter di atas permukaan laut. Tapi ini hanya berlaku di lapisan troposfer ya. Kalau di lapisan stratosfer dia malah terbalik posisinya, makin tinggi makin panas. Kalau di mesosfer makin tinggi makin dingin juga, cuma suhunya beda. Kalau di troposfer turun 0,6, kalau di mesosfer 0,4 turunnya gitu. Ya, ini disebut dengan gradien termometrik. Oke, lanjut ya. Gampang ini sebenarnya untuk ini mengetahuinya ya. Kenapa? Karena ada itunya, ada formula, ada rumusnya. Jadi jangan heran kalau misal kamu tinggal di daerah dataran tinggi, kalau lebih dingin Ustaz dibandingkan saya tinggal di daerah pinggir pantai. Jelas lah, karena di sini ada gradien termometrik, gitu ya. Semakin tinggi tempatnya, semakin dingin udaranya. Semakin rendah tempatnya, semakin panas udaranya. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu karena yang lebih rendah permukaan buminya, dia akan cenderung lebih dekat dengan ini tempat pelepasan panas. Jadi bukan panas inti bumi, bukan, tapi permukaan bumi ketika dia sudah mulai dingin, dia akan melepaskan panas tersebut. Sama juga daerah pantai. Kenapa kalau di pinggir pantai itu panas udaranya walaupun anginnya kencang gitu? Ya tadi itu karena air itu dia menyimpan panas lebih baik dibanding daratan. Sehingga ketika dia melepaskan panas itu, siapa yang lebih dulu merasakan panas? Ya pasti yang berada di dekat pantai. Begitu. Nah, berikutnya ini ada ini ya, rumusnya ini. Kalau ini dia penurunan suhu ya. Jadi kalau misalnya makin tinggi makin dingin, nah ini pakai rumusnya ini. Sementara kalau turun, makin turun dianya, jadi setiap turun 100 meter suhunya turun 0,9 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini rumusnya ini. Jadi dia diganti antara plus dan minus di situ, dan angka 0,6 diganti dengan 0,9 ya. Oke. Nanti bisa ini ya dilanjutkan lagi nih ya pertanyaannya kalau misalnya ada yang nggak jelas di sini ya. Oke, lanjut terakhir ya, perawanan ya. Awan di sini. Awan juga itu menentukan ya tinggi rendahnya suhu udara di permukaan bumi. Kita lihat perbandingan yang tiga-tiganya ya. Yang pertama gambarnya ini dia awannya biru tanpa langitnya biru tanpa awan. Yang berikutnya di sini ada awan tapi awannya masih tercerai-cerai. Sementara yang di sebelah sini, yang bawah ini dia awannya sudah menutupi semua sekalian.
Nah, kamu bisa merasakan lah, bayangkan sendiri ya, kira-kira yang mana sih yang lebih panas udaranya, yang mana lebih dingin udaranya gitu ya. Itu bisa kamu bunyikan lah. Artinya jelas awan ini kan kalau ini ya fungsi awan itu seperti satu, kalau siang di Indonesia seperti gitu. Fungsi awan itu kalau siang seperti payung, kalau malam seperti selimut. Kenapa? Karena awan itu pada siang hari ketika ada matahari dia akan menyerap panas, sehingga kalau kita berada di bawah awan kita akan cenderung merasa lebih dingin gitu ya. Sementara pada waktu malam hari awan itu dia sifatnya seperti fungsi seperti selimut ya, menghangatkan. Kenapa menghangatkan Ustaz? Karena pada waktu malam hari itu matahari sudah tidak ada, maka si awan tersebut akan melepaskan panas ke bawah ya, sehingga kita yang di bawah awan tersebut akan merasa hangat, tidak merasa dingin. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya kenapa kok di gurun itu kok panasnya kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Kenapa ya? Ini kan kondisi seperti gambar yang ini ya, kosong, nggak ada awannya. Jadi di siang hari nggak punya payung, di malam hari nggak ada selimut. Bedakan dengan Indonesia, siang hari punya payung, malam hari ada selimut. Makanya Indonesia itu dia suhunya relatif stabil antara malam dengan siang. Nah, berikutnya terakhir nih ya, posisi lintang suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, posisi lintang ini apa dipengaruhinya oleh dia itu? Pertama ada durasi penyinaran matahari dari lintang sedang, tinggi sampai sedang sampai tinggi akan bergantung pada musim. Nah, itu sudah saya jelasin ya, bahwa lintangnya makin tinggi maka sudut datangnya durasinya makin singkat tergantung musim gitu ya. Musim panas dia durasinya panjang, musim dingin durasinya pendek. Itu juga posisi lintang ini yang mempengaruhi apa? Sudut datangnya. Sudut datangnya tergantung apa? Musimnya lagi. Kalau musim dingin sudut datangnya itu dia akan rendah, kalau musim panas sudut datangnya akan tinggi. Nah, ya. Indonesia bagaimana Ustaz? Indonesia nggak ada ya. Posisi lintang itu lintang ini, lintang apa? Lintang sangat panas ya, lintang membara gitu ya. 23,5 derajat utara sampai 23,5 derajat selatan. Sehingga udah nggak usah berpikir matahari suatu saat akan nggak ada itu ya. Jadi di kita ini mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember semuanya sama. Makanya di kita ini nggak mengenal namanya musim panas, musim dingin, musim gugur, nggak ada. Yang dikenal adalah musim kemarau dan musim penghujan. Jadi kita nggak ngomongin tentang suhunya, kita ngomongin tentang hujan atau keringnya saja. Oke? Ya, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi. Nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan silahkan diajukan ya. Boleh lewat WA, boleh juga nanti lewat berkomentar di situ di YouTube. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang belum jelas, silahkan saya juga saja ya. Nanti kalau misalnya aja saya akan tambah penjelasan lagi di grup WA kita ya. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.